Jadi pemirsa, saya di Nasdem dari Januari 2021 sampai sekarang. Udah 1,5 tahun lebih. Dan saya sangat senang ada di Nasdem karena seluruh aspirasi apa yang saya perjuangkan selama 2005 ini sangat terbuka di Nasdem. Ya. Jadi sejak 2005 saya memang sebagai praktisi di bidang pendidikan maupun juga ekonomi ya. Di mana pendidikan saya sudah mendirikan 24 lembaga pendidikan dan ekonomi sudah menyebar di hampir seluruh provinsi di Indonesia sudah ada ya, seperti itu. Nah, pada selama 17 tahun ini kita size-nya sangat kecil ya banding dengan jumlah penduduk Indonesia seperti itu. Size-nya sangat kecil dengan jumlah jangkauan kepala keluarga yang ikut terlibat di pendidikan maupun ekonomi yang saya bangun ini juga sangat sedikit sekali. Maka terhitung Januari 2021 saya masuk di Nasdem guna untuk apa yang saya perjuangkan baik di bidang pendidikan maupun ekonomi ini cakupannya sangat luas. Karena politik saya kira itulah badan hukum yang untuk misi kesejahteraan dan kemakmuran seperti itu. Oleh karena itu misi kecerdasan dan kesejahteraan bangsa Indonesia maka melalui partai politik. Saya sudah berkiprah selama 17 tahun bagaimana membangun ekonomi, membangun pendidikan melalui lembaga-lembaga yang kecil ya. Ini jangkauannya nggak terlalu luas dan tidak terlalu banyak ya, seperti itu. Maka dengan saya duduk di Nasdem ini, maka Nasdem memberi ruang bagaimana saya berkiprah di dunia pendidikan, berkiprah di dunia ekonomi, wabil khusus berkiprah di dunia pertanian ya. Karena saya salah satu pilihan dari sekian banyak pilihan pembangunan ekonomi yaitu sektor pertanian. Nah, di Nasdem tidak mungkin saya dikerjakan semuanya seperti apa yang sudah saya kerjakan dari sejak 2005. Maka saya fokus di pertanian, seperti itu. Jadi fokusnya di pertanian. Mudah-mudahan pertanian ini menjadi awal yang baik saya di Nasdem untuk membangun ekosistem pertanian. Target saya 1 juta hektar, ya 1 juta hektar pajale, padi, jagung, kedelai di seluruh wilayah Indonesia, seperti itu. Ya, orang mungkin agak kaget mendengar 1 juta hektar ya, karena program 1 juta hektar juga pernah dicanangkan waktu zaman Orde Baru di Kalimantan, buka lahan 1 juta hektar, tapi itu ya tidak terlaksana ya 100% lah, tapi ada ya, dan saya udah ke sana. Jadi 1 juta hektar bukan saya membangun lahan 1 juta hektar, tidak, tapi lahannya milik para petani, milik masyarakat. Kita bermitra dengan 1 juta hektar luas panen, seperti itu ya. Luas panen di seluruh wilayah Indonesia atau luas lahan 1 juta hektar di seluruh wilayah Indonesia, seperti itu. Sehingga pemilik lahannya secara otomatis, kalau umpamanya di Jawa rata-rata pemilik lahan itu petani 2.000 meter ya, per hektarnya 2.000 meter, maka itu untuk jumlah petani paling tidak 5 juta petani, kira-kira seperti itulah ya. Jadi pemilik lahannya petani atau lahan garapan petani atau juga lahan-lahan sosial ya, hutan sosial, perkebunan yang terlantar dan lain sebagainya, kita akan bersama-sama dengan kelompok tani, gabungan kelompok tani bersama-sama membangun ekosistem budidaya pajale 1 juta hektar. Tentu saja
kita mulai dari satu hektar dulu, dan 1 hektar sudah jalan, 200 hektar kita sudah jalan, ya, sudah berjalan. Kemudian rencana di Papua, paling tidak di Papua 100 hektar, nggak kurang, ya, seperti itu. Kita memulainya, kemudian juga di Bali, di NTT, ya, kemudian di Lampung, di Riau, dan di berbagai wilayah, totalitas seluruhnya termasuk di Maluku, ya. Total yang sudah kita kerjakan hari ini adalah 500 plus minus 500 hektar sekarang, ya. Nah, dari 1 juta hektar diawali dengan 500 hektar dulu. Setelah itu 1000 terus berlanjut. Mudah-mudahan sampai dengan Desember 2028 tercapai 1 juta hektar di seluruh provinsi, ya, terisi di seluruh Indonesia. Dan ini menjadi satu model demplot, ya, untuk kepentingan masyarakat, pembangunan ekosistem pertanian yang bisa ditiru, dilihat oleh pelaku-pelaku petani yang memang hari ini membutuhkan peningkatan produktivitas, peningkatan kualitas, dan peningkatan produktivitas guna menaikkan pendapatan para petani. Ya, dari sinilah misi kesejahteraannya. Ya. Jadi meningkatkan produktivitas dan meningkatkan kualitas, sehingga kualitas ini harus bisa bersaing. Produk-produk kita ini, sektor pertanian bersaing yang bisa didistribusikan ke berbagai negara. Bukan hanya konsumsi lokal, tapi kita bisa jual ke berbagai, karena kualitas, terutama nanti residu daripada pestisida yang memang ini sudah menjadi satu syarat, ya. Pestisida ini jangan terlalu banyak gitu, ya. Residunya juga jangan terlalu kuat di dalam makanan-makanan, ya, seperti itu. Maka kita akan menjaga satu kualitas dari pangan itu sendiri, yang kedua produktivitas dari pangan itu sendiri, sehingga melahirkan pendapatan para petani, penggarap, ya, pekerja, sehingga dia meningkatkan kesejahteraan, ya. Begitu kita mulai. Dari 2022 ini kita sudah realisasi 500 hektar. Ya, kita tunggu terus. Saya bersama Nasdem, insya Allah, karena memang ini saya sendiri yang mengumandangkan sejak 2005 sebetulnya, ya. Cita-cita ini saya bersama Nasdem, saya diapresiasi oleh Nasdem untuk terus berkarya di bidang pertanian, ya, berkarya di bidang pertanian. Jadi saya terima kasih kepada Nasdem, apa yang saya cita-citakan membangun ekosistem pertanian ini. Insya Allah saya akan terus bekerja keras, ya, siang malam, ya, untuk membangun ekosistem pertanian ini. Terima kasih, ya. Salam restorasi.